Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Kita mulai mentoring kita ya, jam 19.35. Mohon bantuan konfirmasi terlebih dahulu. Apakah suara saya sudah sampai di tempat rekan-rekan semuanya? Cek tes mic. Pak Benma, Pak Hendra, Pak Eko, Bu Lani. Sudah, Pak. Ya, thank you. Kita mulai berarti mentoring kita ya, rekan-rekan. Loud and clear. Ya, thank you Pak Ben. Thank you Pak Eko, thank you Bu Lani buat konfirmasinya. Kita mulai mentoring kita ya. IHSG terlebih dahulu seperti biasa. Untuk IHSG, view-nya tetap sama seperti pekan lalu, di mana untuk pergerakan IHSG sementara waktu gitu ya akan cenderung bermain ranging and quiet antara level 7.200 sebagai resistance-nya dan support-nya itu adalah sekitar level 6.900 sampai 7.000 untuk support-nya. Jadi akan cenderung bermain sideways di area ini nih rekan-rekan untuk IHSG sementara waktu. Nah, skenario terburuk mungkin adalah jika sampai break trough dan longsor, mungkin longsor terdalam akan bergerak menuju ke 6.600-an kembali, 6.600 sampai 6.400 ya, area ini nih, untuk longsor terdalamnya. Kalau memang beneran terjadi longsor. Tapi dugaan saya adalah cenderung bermain sideways terlebih dahulu di area ini. Apakah bisa berhasil nge-break peak yang 7230 nanti setelah break trough? Kemungkinan ada, tapi jika dia bisa break peak lewatin 7230, maka dia masih akan cenderung membentuk level sideways baru dengan resistance di 7360-an, rekan-rekan, untuk IHSG. Ya, mungkin bisa lewat-lewat dikit gitu ya, lewat-lewat dikit, tapi rasanya akan cenderung bermain flat di area tersebut. Ya, itu untuk IHSG. Sementara untuk saham per sahamnya, kita lihat Adaro terlebih dahulu ya. Untuk Adaro, jika Anda punya atau pegang saham ini, ada baiknya Anda pasang TP gitu ya, dekat-dekat area 3.600 untuk sementara waktu. Ya, kalau Anda pegang saham ini. Dan jika dia bergerak ke arah sana, mungkin ada baiknya Anda realisasikan terlebih dahulu di sekitar 3.600. Karena kelihatan akan ketemu resistance di area sana ya untuk Adaro. Dan setelah dia menyentuh area sana, ada kemungkinan dia akan bergerak flat terlebih dahulu. Terus kemudian ada Akra. Akra buat teman-teman yang sudah pegang ya tetap hold on dulu ya. Pertimbangkan jaga batas bawahnya dulu saja dengan angka break trough ya untuk yang sudah ada di dalam. Buat yang belum punya, Anda bisa mempertimbangkan entry jika terbentuk peak yang kedua, break peak yang kedua. Antam sementara sedang longsor, saran saya tetap tidak untuk cash reversal terlebih dahulu ya. Untuk Antam mungkin ada baiknya tetap bersabar menunggu jika dia bisa break peak yang pertama. Itu untuk Antam. Terus Arko ini sedang kita tunggu. Antam keluar nggak break ini untuk break trough ini keluar nggak Pak? Kalau break trough keluar dong Pak Ben. Tetap keluar. Keluar dong. Kan kalau Antam itu kan entry di break peak pertama juga keluar di break trough ini pun sudah keluar dengan take profit kan. Nah, kenapa harus keluar? Untuk memastikan keluar take profit. Karena jangan lupa loh, Antam itu kalau lagi dia punya kekuatan lari akan lari cukup signifikan. Tapi kalau dia lagi longsor, lagi break trough, dia mau longsornya bisa dalam, bener nggak? Oke. Nah, nanti kalau nggak direalisasikan saat break trough, sayang habis lagi kan gitu. Ya, jadi make sure break trough keluar dulu ya untuk Antam. Nah, untuk Arko tadi kita sedang menantikan V-shape-nya kan. KLN-nya mulai muncul nih rekan-rekan. Cuma sayang peak-nya masih jauh ya. Boleh di watchlist ya, boleh di watchlist. Siapa tahu peak trough-nya terbentuk yang baru di bawah ya. Mungkin akan menjadi menarik untuk V-shape-nya. Oke. Terus ada BP. Kalau BP sementara sih saran saya skip dulu ya rekan-rekan. Karena ada kemungkinan dia kejebak di fase ranging and quiet. Ya, walaupun dia memang uptrend sih gitu ya, tapi saya khawatirnya dia akan cenderung bermain resting di bawah 200 perak terlebih dahulu nih kelihatannya. Walaupun Anda mau spekulasi ya coba boleh, tapi dananya dikecilkan gitu ya untuk BP. Mandiri break peak pertamanya boleh dicoba karena sudah mulai muncul triman high kembali dan ini calon break peak pertama. Kelemahannya cuma satu, KLN yang cukup tinggi gitu ya, KLN-nya cukup tinggi, tapi secara keseluruhan layak dicoba, masih bisa dicoba di break peak pertama.
PNBN tadinya udah cakep banget ya polanya, masih uptrend, terkoreksi, KLN juga turun dalam gitu ya. Hampir terbentuk peak pertama di bawah, tapi sayangnya peak pertamanya ini nggak pernah terbentuk karena waktu tanggal 22 Agustus dia langsung lari cukup tinggi sehingga langsung menembus peaknya yang di 1765 tersebut gitu ya. Kalau dia terbentuk peak pertama yang mengecil di area bawah ini cakep banget sebenarnya ya. Jadi kalau Anda belum punya yang ini kembali harus di skip ya rekan-rekan ya. Tapi kalau Anda masih punya, Anda ada di dalam, Anda bisa mempertimbangkan jaga keluar dengan break daily low ataupun break previous daily low-nya. Kemudian BBRI kalau Anda niat trading saran saya skip dulu ya rekan-rekan ya. Kalau Anda niat trading saran saya skip dulu. Kenapa? Karena BBRI kembali masuk ke fase ranging and quiet dengan kondisi juga KLN nempel sama garis biru mendatar. Secara T3B jelas sudah nggak bisa memungkinkan untuk masuk karena dia sudah sudah patah tren gitu ya. Jadi kalau bicara T3B jelas nggak boleh entry. Kalau dengan OS khawatirnya adalah dia kejebak ranging and quiet. Oke. PTBA buat Anda yang sudah ada di dalam, tetap jaga batas bawah dengan angka break trough dulu saja sementara ini. Kalau Anda mulai nggak nyaman dan Anda sudah floating profit saat ini, Anda boleh mempertimbangkan jaga dengan break daily low hari terakhir. Buat yang belum punya, bersabar, tunggu saham ini resting, membentuk peak yang kedua. Enak. Ini cakep secara chart. KLN juga turun dalam nabrak blue volume. Tapi sayangnya adalah angka beli dengan pintu cut loss kelihatannya cukup jauh, minus 8% di 1697, low-nya 1650 ya, cukup jauh ya. Jadi jarak peak dengan pintu cut loss cukup jauh. Ya sebenarnya secara chart menarik. Volume nggak terlalu besar-besar tampak banget, tapi ada volume ya. Energi. Kalau Anda mau mempertimbangkan saham ini, tunggu sampai peak traffic turun ke bawah ya. Kalau peak traffic turun di bawah, spekulasi buy bisa dilakukan. Tapi dananya harus disesuaikan. Oke. HATM ini idenya adalah nunggu V-shape. Mudah-mudahan break trough dulu, setelah break trough baru V-shape-nya muncul. Ini juga boleh diperhatikan untuk V-shape ya. MEDS juga sama, idenya adalah nunggu V-shape. Jadi disimpan aja di watchlist, sabar sampai V-shape lainnya muncul. IMPC ini secara chart menarik, uptrend, cuma sayangnya K-line nempel sama garis biru mendatar dan ada resistance. Kalau Anda mau coba, pertimbangkan setengah porsi untuk atau sepertiga porsi terlebih dahulu untuk tes water aja, ya. Kemudian ITMG mudah-mudahan nggak buru-buru break peak ya. Mudah-mudahan ITMG bisa turun ke bawah peaknya, istirahat dulu di sekitar 39 ribuan. Break peak pertamanya menarik buat dicoba. Kemudian Sido, ini sementara no comment ya rekan-rekan. Yang pasti sementara harganya kembali tertahan di area support yang pernah kita bicarakan. Ya, kalau peaknya kembali turun ke bawah, ya spekulasi buy boleh dilakukan. Tapi kalau sampai saat ini saran saya sih jangan masuk pakai OS, ya pertimbangkan dengan break peak pertama dulu saja. Oke, kalau Anda sudah masuk di break peak yang pertengahan Agustus, ya, dan Anda masih hold, mungkin bisa mempertimbangkan pintu keluar break low 710 gitu ya, untuk keluar terlebih dahulu sementara waktu. Ya, karena apa? Karena khawatirnya jika itu support tertembus, maka dia bisa jadi ambrol sampai ke 650-an. Kenapa nggak pakai OS, Pak? Pertimbangannya nggak pakai OS apa ya? Karena pakai OS udah pasti belum menarik, karena risk reward nggak akan menarik. Terus kemudian juga ada kemungkinan bisa jadi ini nggak cukup kuat untuk nahan. Kalau ini sampai ketembus kan support kuat ya, support kuat kalau ketembus maka ada kemungkinan ambrol dalam. Jadi dengan pertimbangan pertama risk reward nggak menarik, dipaksain masuk pakai OS, maka kalau sampai tembus ke bawah ini akan besar kemungkinannya justru malah ambrol gitu Pak Ben. Thank you.
Ya, terus kemudian setelah Sido, film calon break pertama ya. Dan ini adalah all time high sebenarnya. Volume bagus ya sih? Volume mulai ada ya. Volume mulai ada. Kalau mau coba bisa dicoba, tapi ini juga test the water dulu aja ya. Kenapa? Karena naiknya sudah cukup tinggi. Khawatirnya istirahat segini nih nggak cukup untuk dia istirahat gitu ya. Tinggal ke bagian ampasnya aja khawatirnya gitu ya. Jadi dia perlu resting atau perlu koreksi dulu, baru setelah itu ditarik-narik lagi khawatirnya. Ya. Terus kemudian MLIA juga selesainya skip dulu. Kenapa? Karena K-line-nya mulai nempel sama garis biru mendatarnya, dan kalau diperhatikan ini sudah berjalan 2 bulan hampir 3 bulanan ya, bergerak sideways. Dengan kondisi dia break trough, peak pertama juga masih jauh. MTMH ini sudah mulai muncul trim-and low, maka sementara MTMH ini saya buang dulu dari watchlist ya rekan-rekan ya. Berikutnya Penin Financial. Ini juga sama seperti Penin yang Bank Pen Indonesia, di mana kondisinya adalah dia nggak pakai resting, sehingga nggak membuat peak-nya turun ke bawah dan dia langsung naik cukup tinggi. Jadi kalau Anda belum punya, tetap lanjutkan skip. Kalau sudah di dalam, Anda bisa mempertimbangkan break daily low hari terakhir atau break previous daily low-nya. Ya, tapi kemungkinan besar sih harusnya nggak punya ya saham ini ya. Lalu kemudian Pegas kalau Anda sudah di dalam, jaga pakai break daily low hari terakhir. Kalau belum punya, skip dulu saham ini. KKGI ini skip dulu di break week yang keempat ya. Biarkan dia break trough dulu. Kalau break trough dan nggak lari kemana-mana, calon break week pertamanya menarik buat dipertimbangkan. RMKE ini menarik buat dipertimbangkan, rekan-rekan. Volumenya juga ada ya. Calon break week pertama boleh dipertimbangkan untuk menjadi salah satu alternatif pilihan entry di break week pertama. Raja, ini juga tes water dulu aja saran saya sih. Volume normalnya turun cukup jauh ya. Tes water dulu aja, khawatirnya adalah setelah kenaikan setinggi ini dia break trough, khawatirnya break week pertamanya nggak bisa langsung lari gitu ya. Jadi kalau Anda mau masuk ke saham ini, mungkin pertimbangan setengah atau sepertiga dana terlebih dahulu. SMDR ini juga sebaiknya skip dulu ya. Kemungkinan untuk ranging and quiet sangat besar. Telkom ini mudah-mudahan break trough dulu. Setelah break trough, break week pertamanya menarik buat diperhatikan. Crab ini idenya adalah menunggu V-shape K-line. Ini saham-saham yang disampaikan oleh Pak Hendra nih kalau nggak salah pekan lalu ya. Saham-saham yang lagi kita tungguin V-shape-nya, V-shape K-line. UNTR setelah break week pertama sementara masih terlihat tertahan kembali oleh resistance kuat kita yaitu 33.500 gitu ya. Mudah-mudahan kali ini ketembus karena secara pola sudah cukup cakep ya, meskipun memang ada kemungkinan tetap kejebak ranging and quiet karena kejepit oleh dua trend line gitu ya. Tapi mudah-mudahan cup and handle ini bisa membuat dorongan untuk bisa bergerak naik lebih tinggi sehingga membuat United Tractor kembali menjadi uptrend yang baik ya. Jadi kalau Anda sudah di dalam, tetap jaga pakai break trough. Kalau Anda belum punya, sabar, tunggu sampai peak keduanya terbentuk. Oke. Seperti itu rekan-rekan untuk yang ada di education watchlist kita bersama. Saya buka saham-saham pertanyaan, silakan. Kalau ada saham-saham yang untuk Pak Tony, inceran Pak Tony apa Pak? ITMG Pak, yang belum masuk. Selain ITMG? Selain ITMG saat ini belum ada lagi. PTBA sudah di dalam, ITMG belum punya, BMRI sudah ada di dalam, sementara itu RMKE kali ya, RMKE nih Cak. Oke. Kita tarik garis trend ini ya, kita hapus trend saya. RMKE dengan syarat tidak turun di bawah trend line ya. Dia lanjutin break di sini oke, tapi kalau dia ternyata dia turun di bawah garis biru ini, maka ya
patah tren. Aduh, Sorry, Dad. Jadi maafin aku ya, Dad. Oke, thank you. patah tren kemungkinan kalau dia bergerak di bawah trend line gitu ya rekan-rekan ya. Jadi aku minta maaf ya, nggak sengaja. Yes, silakan rekan-rekan. Sama yang lain. Ada lagi rekan-rekan? Oh, Pak Akmal. Oke, bentar ya Pak Akmal. MDKA. Waduh, MDKA sih skip ya Pak Indra. Pak Akmal. Patah tren ini dan kemungkinan dia untuk bergerak sideways di area sini sangat besar. Jadi ada baiknya kalau MDKA skip aja. MTK. Spekulasi ya sifatnya, tapi ini juga kayak lainnya nempel sama garis biru mendatar Pak Akmal. Kalau saya akan skip. Tapi kalau Pak Akmal mau coba ya spekulasi, nanti sabar tunggu peak traffic mengecil. Ya tunggu peak traffic mengecil. Kalau peak traffic mengecil, break peak pertama boleh dicoba tapi sifatnya spekulasi gitu ya. TMTK, selanjutnya ADMR. ADMR juga kalau saya boleh saja sini skip Pak Akmal. Dia ranging and quiet gitu ya. Ini patah tren sudah. Sebaiknya di skip. Sementara kalau Pegas tadi kita sempat bahas, ini buat teman-teman yang sudah di dalam, jaga batas bawah dengan break daily low saja. Buat yang belum punya jelas harus skip, mempertimbangkan nanti di break peak pertamanya kembali. Gitu ya Pak Akmal untuk Pegas. Pak Jerman. PTBA jangan ya sama-sama Pak Akmal, Pak Jerman. PTBA jaga di angka berapa untuk taking profit dan angka berapa untuk cut loss. Oke, PTBA. PTBA jelas jaga di break trough untuk pintu cut loss. Untuk pintu batas atasnya sebenarnya sih untuk saham uptrend cuma langit batasannya kan gitu teorinya ya. Dan kita nggak melihat ada resistance untuk PTBA, Pak Akmal. Sorry, Pak Jerman. Jadi kalau untuk batas atas nggak ada. Paling kalau Anda mempertimbangkan dan memastikan untuk tergaransi profit, jaga pintu keluarnya dengan break daily low hari terakhir. Gitu. Cuma kalau bicara break daily low hari terakhir ini akan sangat gampang untuk ketendang keluar, dan setelah itu mungkin bisa jadi dia berbalik arah naik kembali gitu Pak Jerman. Ya jadi kalau untuk sementara ini saya cuma bisa sampaikan timbangannya adalah tetap jaga di break trough atau untuk memastikan tergaransi profit gunakan break daily low hari terakhir. Cuma pertimbangannya hati-hati, ada kemungkinan ketendang keluar, ya take profit kecil gitu ya. Setelah itu dia mental naik lagi, ya sudah jangan disesali kalau itu yang terjadi gitu ya Pak Jerman ya. Terus kemudian BBRI kalau Anda berniat trading ini skip. Gimana Pak? Sorry. Aduh, mataku gatel. Kalau untuk BBRI sementara ini dia ranging and quiet gitu ya. Jadi sebaiknya sih skip dulu ya kalau niatnya adalah untuk trading ya skip dulu karena kemungkinan untuk ranging and quietnya sangat besar sementara ini. Ya. Buka itu sama ya Pak Jerman, ini jangan di tag dulu lah, skip dulu aja ya karena patah tren dan ranging and quiet gitu ya. Oke, saham lain ada lagi? Silakan rekan-rekan kalau ada lagi. Cici nggak mau minum obat. BBNI. BBNI juga kalau saya sih saya skip ya Pak Jerman. Kenapa skip? Karena ada resistance di 8954. Dan kalau ini tarik garis trend line sebentar ya. Ini kita coba tarik garis trend yang turun ya. Bentar.
Khawatirnya ya ini yang terjadi. Khawatirnya ini yang terjadi. Kejebak resistensi sini, Pak Jerman. Akra Antam. Akra tadi kita sempat bahas, Pak Jerman. Akra itu kalau Anda sudah di dalam, tetap lanjutkan juga pakai break trap. Kalau Anda belum punya, bersabar tunggu peaknya kedua terbentuk gitu ya. Sementara kalau Antam ini biarkan dia break trough gitu ya. Kalau Anda belum punya, biarkan dia break trough dulu. Entry-nya tetap sesuai trading plan kita. Di break week pertama, kalau Anda sudah di dalam, pastikan dia break trough keluar dulu gitu ya, Pak Jerman, untuk Antam. Saham lain silakan. Pak Hendra, Raffi. Raffi di watchlist, boleh. Kita masukkan ke dalam watchlist, educational watchlist untuk V-shape juga idenya pasti ya. Lari kreasi boga. Lari pop. Oke, sudah kita masukkan Pak Hendra. Silakan, ada lagi sama yang lain. Sakit. Silakan rekan-rekan. Rasanya. Esa jaga di berapa? Oke. Esa jaga di berapa? Ini bukan Esa yang ini, sorry. Mungkin harus mempertimbangkan jaga di 1295 sampai 1300 kali, Pak Hendra. 1300 lah ya kurang lebih ya untuk untuk resistensinya. Jaga bawahnya di break trough pastinya. Kotor banget dan kalau untuk jaga batas bawahnya di break trough, Pak Hendra. Oke, saham yang lain. Saham yang lain silakan. Segera dilap. Kalau nggak nanti dikumpul basah. Ambil yang paling jauhnya dulu loh, Ci. Sininya dulu loh. Saham yang lain silakan rekan-rekan. Ini dulu, Ci, biar nggak ngalir. STAA. STAA kayaknya udah pernah ya kita masukkan ke watchlist. Kainnya taruh sini dulu. Ini yang paling dekat sama bukumu, ntar bukumu rusak. STAA yang ini, Pak Hendra. Saya lihatnya STAA ini kok kelihatannya ini potensi jadi resistance kuat ya. 110 ini. Apalagi dengan kenaikan dia dari bawah ini sudah naik begini tinggi, belum pernah break. Bukan Pak Tommy, salah Pak. Bukan yang ini. STAA itu mau luar negeri Pak. Sumber Tani. Sumber Tani. Oke. Sorry saya lihat. Sama sih, walaupun memang dia uptrend ya. Tapi kalau kita tarik garis trendline supportnya ini, sekarang garis trendline support ini yang berpotensi jadi resistance ya sebentar. Dedi. Mau pakai di depan duduknya. Dedi. Ini sebentar. Ini kalau di sini ya support sih. Ya biarkan dia break trough dulu aja lah. Pak Hendra, boleh di watchlist. Pak, sama SSMS Pak, itu juga kayaknya bisa Pak. SSMS. Pangku. Ini pangku. Jangan, Dede. Cici udah bilang, Cici nggak perlu. Apa Pak tadi? SSMS. SSMS. SS double S MS. Ini ya.
SSMS. Wing, wing, wing. SSMS paling ketemu resistance berikutnya adalah 1710 ya. 1710 masih jauh sih ya. Sekarang 1400-an. Ya, so far sih sudah terlihat uptrend dan tertahan di sini ya. Boleh dicoba. Sama ini Pak, BU buah sama AMRT. BU Buah. Buah. IPO Pak. Segar Kumala ini ya. Iya. Buah. Oke, kita simpan dulu ke watchlist ya. Sama AMRT Pak. Segar Kumala sebentar. Oke, sama apa tadi Pak? Sorry, satu lagi. AMRT, Alfamart. AMRT. Ini pernah kita buang dari watchlist juga ya. Wah, kembali uptrend. Tapi liar sih. Barnya panjang-panjang ya. Memang agak liar sih Pak. Kelihatannya skip dulu ya, karena kondisinya kan pick 1, pick 2 larinya cukup jauh ya. Mungkin ada baiknya biarkan dia break trough dan di break pick pertama yang baru pertimbangan entry lagi. Karena Masukin nggak Pak? saya nggak nyaman dengan kondisi barnya panjang-panjang. Kalau kita lihat di recordnya, bisa sih take profit ya. Break pick pertama, break trough ini untung. Ini juga untung tipis, BEP lah ya. Ini untung juga. Ini cut loss kecil sekali. Ini sudah floating profit. Kita lihat historical sebelumnya lagi ya. So far sih uptrend, take profit terus ya. Kalau lihat Lumayan bagus sih Pak. Ya, boleh kita langsung ke watchlist. Tapi idenya ingat ya, biarkan dia break trough dulu. Nanti di break utamanya kembali baru coba entry. Sumber Avaria. Mana ya sumber Avaria? Oke, sama yang lain silakan. Pak Tony sama satu lagi Pak, TOWR Pak. Tower. Shimizuki. Udah uptrend tuh Pak. Tata RJ Bang. Belum nih Pak Hendra. Ini kan tower ini ya? Iya. Oke, sebentar. Tata. 1270 nih Pak Hendra. Puncaknya di sini 1270, ini jadi support di sini 1270. Nah, sekarang dia jadi resistance lagi. Nah, khawatirnya break pick pertama di sini ketahan atau tembus dikit 1270 di cara turun lagi dan kemungkinan bisa jadi dia zigzag di area sini. Kalau saya skip. Sama yang lain? Ada lagi? Ada lagi yang lain? Silakan. Silakan rekan-rekan, kalau ada lagi. Predator. Bulan nih dengan OS BBYB. Oke, coba ya lihat dulu ya. Menganya itu warna itu kan warna kuning pucat kan? Lihat. Itu kayak kuning pucat gitu, deh. Krem pucat kayak kuning air gitu. BBYB dengan OS sudah masuk kah bulan ini? Kelihatannya udah masuk ya hari ini ya. Hijau. Kalaupun mau pertimbangkan TP kali ya bulan ini. Kalau Ibu sudah di dalam, selain jaga pintu cut loss ya, pertimbangan TP di sekitar 1390 ya, Ibu, untuk si BBYB-nya. Kalau belum punya, jelas nggak bisa entry karena candle terakhir warnanya hitam gitu ya.
Lagi yang lain? Putih. Putih. Silakan, lagi yang lain? Putih. Silakan. Adaro kalau Bu Retno sudah di dalam, tinggal pertimbangkan jaga pakai TP ya, TP di sekitar 3.600 Bu Retno untuk TP-nya, dan batas bawahnya mungkin bisa di-adjust dengan break daily low atau break previous daily low ya, karena kemungkinan bisa jadi ketahan oleh trendline resistance ini Bu Retno. Itu trendline apa? Saya coba kecilkan ya. Kita bisa lihat Adaro itu punya support di sejak IPO-nya ya, dari titik terendahnya Adaro sejak di 2008 tuh. Kalau ditarik lebih panjang, maka garis itulah yang sekarang sedang diuji coba sebagai resistance kembali, Bu Retno. Ada lagi yang lain? Silakan. Sama Hera. Ada lagi? Silakan. Kalau masih ada yang mau didiskus, silakan. NISP. Kalau saya sih saya nggak berani, Pak Jerman. Ini apa ya, liar banget, candle-nya panjang-panjang begini. Terus kayak gitu juga break one year high-nya juga masih apa ya, masih tetap cenderung ketahan oleh harga tertinggi setahun yang lalu kurang lebih gitu di sini tuh. Jadi kalau saya sih saya skip ya, Pak Jerman. Hidung itu warna hitam kan itu Ada deh. lagi yang lain? Itu kan. Ini justru kalau yang Iya. ini tuh sebenarnya itu make up. Oke, ada lagi yang lain? Silakan. Friend. Bisa coba tapi dananya harus dikecilkan ya. Spekulasi ini sifatnya. Peak draft-nya itu ya kurang lebih sekitar 8-10% risk-nya. Dan saat ini ya 100 perak itu kelihatan banget sebagai resistance kurang lebih memang dengan apa break peak-nya ya. Jadi kalau dia bisa break peak di sini ya boleh coba spekulasi, tapi dananya ya sesuaikan money management-nya ya, Bu Susilawati. Bisa dicoba spekulasi sifatnya ya. Di break peak, kalau dia kuat break peak 102 ya. Angka entry dan pintu cut loss di 91 ya. Sorry. Ya, silakan. Ada lagi yang lain? Pintu cut loss 91 berarti ya. Ada lagi yang lain? Silakan. Ada lagi yang lain? Silakan. Jadi permisi, Kak. Astra Internasional ya bulan ini ya. Pak, itu friend risk reward-nya menariknya, Pak. Oke, saya udah lanjut Astra, kita lanjut ke friend lagi ya. Astra kalau bulan ini sudah pegang, tinggal jaga pakai break draft, dan ini sudah terganti profit kalau entry pakai break peak pertama gitu ya, atau break peak kedua juga sudah terganti profit. Tapi kalau belum punya sih jelas abaikan, karena jarak antara peak 2 dan peak 3 larinya jauh banget dan hampir ketemu resistance. Jadi Astra ini punya resistance kuat di 7.175 gitu ya. Jadi kalau Anda belum punya, sebaiknya abaikan bulan ini, biarkan dia break draft dulu. Mungkin break peak pertamanya nanti menarik mungkin. Oke, sebelum saya ke PRMS, saya kembali ke friend kembali. Risk reward-nya menarik apa enggak gitu ya. Kalau bicara risk reward menarik apa enggak, jelas enggak, karena 1:1 gitu ya. Tapi kalau kita lihat pergerakannya friend ini juga cukup liar gitu ya, cukup liar. Kalau kita perhatikan kemampuan dia bergerak naik,
dari reversal ya. Kalau reversal ini ya naiknya cukup lumayan sih, cukup bagus. Kayak ini juga nih. Backwick di sini naiknya cukup bagus. Ya, jadi ini kan saham spekulasi, saham-saham yang cukup liar pergerakannya. Sometimes risk reward nggak begitu apa ya, nggak begitu dominan gitu. Tapi kalau bicara resistance ya memang resistance kuat saat ini adalah 115. Jadi kalau break di 102 bisa punya peluang ke 115. Berapa persen tuh berarti? Ya sekitar 10-12%. Ya 1:1 yang tadi saya katakan. Pak Hendra. Kembali view-nya 1:1. Setiap orang berbeda ya. Ada yang bisa bilang menarik, ada yang bisa bilang nggak menarik. Oke, saya kembali ke Pak Supranoto sekarang. BRMS. BRMS. Ini sudah pegang kah, Pak Supranoto? Kalau sudah pegang, jaga pakai break daily low hari terakhir aja untuk memastikan realisasi profit. Kalau belum punya, ya tetap harus lanjutkan wait-and-see sampai peak keduanya terbentuk. Gitu ya. Kalau saat ini sih kemungkinan dia untuk kembali flat di bawah 245 masih ada. Gitu. Kalau mau nambah posisi beli di harga berapa? Oh, sudah punya. Nambah posisi beli ya sabar. Tunggu sampai peak keduanya terbentuk. Peak keduanya terbentuk, nanti break peak yang kedua baru coba entry ya, Pak Supranoto, untuk nambah porsi. Saham yang lain silakan. Ada lagi? Silakan. Arto. Arto kayaknya skip kali ya Bu Lani ya. Jauh dari kata uptrend. Bukan termasuk saham yang dari SD dan OS pun belum. Ya mungkin akan menarik dengan OS tapi signalnya belum ada. Anda bisa lihat di sini ya, OS-nya belum muncul ya. Candle terakhir masih apa nih? Doji ya. Jadi sebaiknya sih ya wait-and-see dulu aja. Wait-and-see tunggu signal yang menarik kalaupun mau coba pakai OS ya bulan nih. Sama-sama Pak Supranoto, thank you. Kalau mau tambah posisi beli, ya tadi saya katakan, oh Bumi ya, oke, beda saham lagi. Bumi mau tambah porsi beli, oke. Bumi kalau mau nambah porsi beli, belum saatnya ya Pak Supranoto, ini naiknya udah cukup tinggi. Terus KLN juga cukup memuncak gitu ya, saya khawatirnya dia harus koreksi dulu. Jadi kalau ditambah porsi beli, belum saatnya nih Pak Supranoto untuk Bumi. Saham yang lain? Ada lagi? Silakan, ada lagi Pak Ibu. Kekas. Baru ya? Pak Hendra. Oke, kita simpan ke dalam watchlist dulu aja ya. Kusuma. Charging up the electric shock. Yeah, very yes. Oke, saham yang lain silakan. Topeng jadi-jadian. Silakan, ada lagi yang lain? Topeng jadi-jadian. Semuanya siap. Tapi ini saham di bawah 200 perak ya. Dengan volatilitasnya pasti tinggi nih Pak Hendra, kalaupun V-shape-nya muncul. Saham yang lain silakan. Yuk, ada lagi lah, Bapak Ibu, rekan-rekan. Silakan kalau masih ada rekan-rekan. Saham lain.
Ada lagi? Totally. Pak Tony, Ya. untuk kompositnya sendiri, kalau sekarang masih sideways terus, indikasi apa yang menunjukkan dia akan sudah start untuk uptrend? Kalau dia bisa break ini, break 7.350-an, dan setelah itu break trough dulu, tentunya break pertamanya kembali. Dan rasanya untuk itu sulit sementara ini, Pak Ben. Oh, jadi memang harus break trough dulu, Ya. baru nanti baru lari ke atas ya. Kalau saat ini sih dia pasti harus break trough dulu. Tapi setelah break trough ini pun dugaan saya tetap sideways. Gitu. Kecuali dia bisa break 7356, setelah break 7356 break trough dulu, gitu ya. Dan setelah break trough itu break pertama mungkin baru punya peluang. Cuma untuk ke arah sana perlu waktu gitu loh Pak Ben. Dan kelihatannya nggak dalam waktu dekat. Oke. Dugaan saya kan gini, kita termasuk yang cukup meyakini selalu akhir tahun ada kejutan window dressing, benar nggak sih? Iya. Ini kan udah Agustus ya, berarti September, Oktober, November, Desember tinggal 4 bulan kan? Nah, dugaan saya di 4 bulan ini ya itu dia. Kemungkinan dia harus break trough dulu di sini, break trough dulu di sini, kemudian sideways. Sideways kalaupun diajak window dressing, mungkin window dressingnya cuma sekedar nembusin 7356 gitu ya. Window dressingnya nembusin 7356 kan itu lumayan tuh. Dari break trough sekarang di break trough kan sekarang di 7.000 ya. 7.000 dia break trough, diajak naik 300-400an perak gitu ya. Sampai ke Desember, setelah itu awal tahun saya belum bisa bicara. Kemungkinan bisa jadi saat awal tahun terjadi koreksi cukup dalam. Mungkin koreksinya sampai ke 6.600-an lagi mungkin. Gitu ya di awal tahunan gitu. Atau kemungkinan yang kedua, ya. Gimana Pak? Kayaknya besok juga dibanting, Pak. Akhir bulan besok juga dibanting, Pak. Akhir bulan dibanting dulu, iya pasti. Makanya kan tadi saya bilang bisa jadi dia break trough dulu kan? Bisa jadi dia break trough dulu. Kenapa? Biasa kan memang katanya kalau statistiknya di bulan Agustus September memang turun dulu, baru mulai jalan lagi di Oktober katanya sih Pak. Nah itu dia. Ya berarti cocok dengan apa yang tadi saya katakan gitu ya. Kemungkinan ya ini kan udah break trough udah deket nih, dan dia belum break trough nih setelah naik dari Juli ya. Nah ini kemungkinan akan break trough dulu gitu. Nah setelah break trough ini saya nggak tahu nih akan dibanting sampai seberapa dalam. Tapi dugaan pertama saya adalah tetap sideways di area ini. Kemudian sampai akhir tahun dibawa sampai ke 7350-an. Baru sampai awal tahun nanti kita lihat gitu ya akan seperti apa. Atau kemungkinannya setelah break trough ini sengaja dibanting dalam sampai ke 6.600 gitu ya. Dari 6.600 ini baru diajak window dressing sampai akhir tahun, ya sama window dressingnya nggak bisa ngarepin sampai uptrend lagi gitu ya. Dugaan saya window dressingnya ya paling sampai 7.200 gitu. Kalau sampai dibanting terlalu dalam ke 6.600. Gitu Pak Ben. Iya, thank you. Sama-sama. Oke, itu untuk IHSG. Pak Sandy, thank you sudah ikutan. Happy weekend, Pak Sandy. Happy weekend. Teman-teman yang lain silakan. Ada lagi? Unilever. Unilever sampai saat ini saya masih nggak gitu nyaman dengan pergerakan dua garis ini ya. Jadi memang saya melihatnya dia masih akan tektok di area sini. Kecuali Bulani mengharapkan memang ya lumayan sih dari 4.600 ke 5.100 gitu ya. Ya, Anda boleh mempertimbangkan yang OS-nya Unilever kalau dia ada sinyal reversal yang di area sini yang menarik. Dan pasang TP dekat-dekat 5.050 gitu bulannya untuk Unilever. Oke, sama yang lain? Ada lagi sama yang lain? Silakan. Ada lagi sama yang lain? Silakan. Kalau nggak ada penambahan peserta dan juga Anda nggak perlu bertanya lagi, saya sampai 20.30 pamit kali ya. 10 menit lagi ke depan, kita coba discuss ya. Ya, sekalian pamit Pak Tony, selamat malam. Pak Ben, selamat malam, selamat istirahat, Pak Ben. Ya, sama-sama. Teman-teman yang lain silakan. Ini pink bukan, Dad?
Kalau ada pertanyaan silakan teman-teman. Pak Tony, DRMA itu bisa dimasukin Pak ke watchlist. Yang ini ya? Oh bukan dong. DRMA Pak. DRMA. Meal replacement. Saya khawatir ini ya itu sideway di area ini Pak Hendra. Antara 665 sampai 715 ya pergerakannya ya. Sementara nggak dulu kali ya. Soalnya candle juga panjang-panjang liar-liar gini. Pak Supranoto Energi. Energi ini sih ada sinyal reversal Pak Pranoto. Ini seperti yang tadi saya katakan ya, boleh coba sih boleh aja ini sinyal reversal saat ini. Cuma pertimbangan pasang TP di sekitar 290 Pak Pranoto. Bisa dicoba kalau mau coba OS untuk energi. Itu artinya biksu. Ya, karena ada sinyal reversal betul. Pak Yamin, thank you sudah ikutan. Selamat istirahat Pak Yamin. Bisa dipertimbangkan Pak Suranoto untuk energi pakai reversal OS ya buat besok. Samuel silakan. Silakan. Sama yang lain silakan. Ayo, ada lagi yang lain silakan. Pak Tony, yang TPIA itu udah benar ya Pak catnya Pak? TPIA mestinya sudah ya, saya sudah dapat kabar tadi. Kita buka ya. Sudah tuh Pak Hendra. Sudah di-adjust, tapi tetap nggak menarik ya. Karena downtrend. Memang kalau kita tarik garis yang ini dia mencoba resting di sana ya. Ya lihatlah beberapa saat ke depan setelah peak terbentuk bisa kuat backpick dan menjadikan area ini support atau enggak gitu kan. Kalau dia bisa jadikan itu sebagai support, maka mungkin akan ada kekuatan naik sampai ke 2690-an gitu ya. Ya, ada lagi yang lain silakan. Saham lain silakan rekan-rekan. Pamit Pak Tony, thank you Pak. Pak Hendra, thank you. Selamat istirahat Pak. Teman-teman yang lain silakan kalau masih mau discuss. Kita lanjut sampai 20.30 ya. Silakan. Silakan Pak Bu. Bird OS. Oke, kita lihat birdnya. Pakai T3B dulu ya. Kalau pakai OS sih belum muncul ya, Bu Lani. Sinyalnya. Belum muncul, masih merah, tapi ya boleh dicoba di watchlist aja. Tunggu sampai kuning atau hijaunya muncul. So far sih terbuka peluang reward yang baik ya. Tapi tinggal tunggu sinyal kuning atau hijaunya munculnya seperti apa. Kalau kuning atau hijaunya kecil muncul ya bisa dicoba. Karena so far membuka peluang reward yang cukup baik. Bulan. Oke, sama yang lain silakan. Siap, thank you Pak Akmal, semoga bermanfaat.
Selamat istirahat buat Pak Akmal. Land pakai OS. Oke. My car zoom zoom zoom. I have fun every day. Ini kuning kecil. Every day. Tapi karena volumenya sama harganya nggak gitu besar gitu ya, berarti value-nya kan nggak besar. Bisa dicoba tapi jangan terlalu ini ya Bu Lani, jangan terlalu banyak gitu dananya. Dan pertimbangkan TP kali ya, pertimbangkan TP di sekitar 126 untuk sementara. TP separuh lah gitu ya. Anda beli di break high candle kuning, pasang pintu cut loss di break support 2, pasang TP 50%-nya di 126 gitu. Sisanya coba fight the market gitu bulan ini ya. Oke, ada lagi yang lain? Oh ya. Silakan rekan-rekan kalau masih ada. Oh no no no. Silakan. Oh no no no. Oh I fell down. Ada lagi rekan-rekan? Oh no no no. Oh Siap Pak Jerman, selamat istirahat, selamat berakhir pekan Pak Jerman. Thank you juga sudah ikutan sampai akhir ya. Ada lagi? Doit, oke. Doit sebaiknya skip bulan ini karena Doit ini pakai T3B udah nggak boleh, pakai OS juga nggak bisa masuk karena ranging and quiet, support sama resistance numpuk, resistance ada 3, support ada 3 numpuk gitu ya. Sebaiknya di skip kalau untuk Doit, belum saatnya untuk entry. Sama yang lain ada lagi? Yuk, silakan. Silakan Bapak Ibu. Cepin ya, Cepin. Cepin juga belum, Bu Lani. Ini dia kejebak ranging and quiet juga ya, kalau pakai OS juga nggak boleh nih. Kita coba lihat TV-nya. Ya, pakai T3B juga belum waktunya karena bukan sama uptrend, pakai OS juga tadi saya katakan ya kejebak ranging and quiet, jadi sebaiknya nggak dulu. Ada lagi saham yang lain? Saham terakhir kali ya, silakan. Ini di season 1 apa saya? Kalau ada satu saham lagi silakan. Bentuknya saya kayak ini ya, Kak. Silakan. Makanya. Yuk, rekan-rekan silakan. What? Oke, kalau nggak ada lagi, saya akhiri ya rekan-rekan ya. Kita lanjut di grup Telegram aja setelah ini ya. Kalau ada pertanyaan silakan ajukan di grup Telegram. Oke. Thank you semuanya. Selamat malam, selamat berakhir pekan. Terima kasih sudah ikutan sampai akhir ya. Kita lanjut di grup Telegram. Ya, happy weekend semuanya. What?